Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini berjumpa lagi dengan program rohani, Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Dan hari ini saya Pendeta Norman Mailisa berkesempatan untuk menyampaikan akan ceramah atau khotbah singkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya lewat apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi sebelumnya itu, mari saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dalam acara siaran rohani, Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Pada hari ini hamba ingin menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah Engkau Allah yang mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu sehingga hamba dapat menyampaikan akan isi hati-Mu bagi kami, terlebih supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema ceramah saya atau khotbah saya yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul kasih. Kasih, sekali lagi kata kasih. Kasih itu kalau saya katakan dan seringkali kita ungkapkan bahwa itu sesuatu yang gampang sekali untuk kita katakan. Kita selalu berkata, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetapi mari saya mau katakan, itu kata yang sulit untuk kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar pengertian daripada kasih itu sendiri, sehingga kita dapat merefleksikan kasih itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Kita dapat menyatakan akan kasih. Karena itu kita akan belajar bersama. Nah, saya membaca kasih itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia punya pengertian adalah perasaan sayang. Ya, kasih itu punya pengertian cinta dan suka kepada seseorang. Contohnya yaitu pria itu menaruh kasih kepada gadis tetangganya. Itu contoh. Arti lain daripada kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beri, memberi. Nah, contohnya yaitu siapa yang memberi kue ini? Itu adalah contoh dan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu secara umum saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kasih dapat diartikan suatu keadaan di mana ada perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu kepada manusia atau kepada benda-benda. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi supaya kita dapat mengerti bersama bahwa kasih itu sendiri bukan cuma sekedar diucapkan, tetapi kita dapat mempraktekannya. Karena itu saya memang tadi katakan dari awal, kasih itu gampang sekali untuk diucapkan. Tetapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita semua memahami bersama akan lebih lanjut tentang kasih itu sendiri. Karena penting sekali kita itu mengasihi. Kita belajar berkata gini, bahwa saya mengasihi, tetapi kalau itu hanya di ucapan mulut, sementara hatinya berkata yang lain, saya mau katakan itu sesuatu pembohong namanya. Itu munafik orang itu. Kalau cuma sekedar dia berkata, tetapi baiklah kita dapat menyatakan kasih, mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya mau katakan bahwa ketika orang mengasihi itu adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bagi kita untuk kita dapat menyampaikan, melakukan akan kasih itu sendiri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lebih jauh lagi membahas, mengerti tentang kasih itu sendiri menurut pemahaman Kristiani dari firman Tuhan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan mengikuti penjelasan lebih lanjut setelah yang satu ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya jelaskan pertama bahwa untuk melakukan kasih itu sendiri adalah hal yang mutlak kita lakukan. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Oleh karena itu mari saya akan membaca bagi kita semua dalam Alkitab atau firman Tuhan umat Kristiani terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, firman ini berkata kepada kita bahwa kita pertama yaitu perlu mengasihi akan Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Jadi kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Ini merupakan perintah yang pertama. Kenapa kita harus mengajar, harus melakukan hal demikian? Karena Tuhan telah menjadi teladan bagi kita, di mana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah di dalam pribadi Yesus Kristus telah menyatakan teladannya, kasihnya kepada kita. Karena itu kita diajarkan untuk mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Itu adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini berkata begini, kasihilah sesamamu manusia. Seringkali kita membatasi kasih kita. Kita membatasi kasih kita hanya kepada golongan tertentu. Bahkan mungkin kita kasih kepada agama tertentu saja. Orang-orang yang kita kasih itu, oh karena dia seagama dengan saya. Ingat ayat firman Tuhan ini berkata begini, kasihilah sesamamu manusia, bukan sesama golongan, bukan sesama agama, bukan sesama ras, suku. Tetapi Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia. Kalau saudara merasa manusia, maka saudara adalah bagian daripada orang yang harus dikasihi. Ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, supaya kita mengasihi setiap orang, sesama kita. Gampang sekali ketika kita mengasihi orang itu, ketika orang itu dia mungkin kita lihat, oh orang itu dia baik, orang itu dia cantik, orang itu dia ganteng, orang itu sepertinya dia sempurna, dia murah hati, dia baik sama kita, baru kita mengasihi. Tetapi bagaimana kalau orang itu adalah orang yang kita rasa jengkelin, ya? Mungkin orang itu kita rasakan, kok dia membuat kita ini kesal, marah, membuat kita ini jadi orang yang jadi emosi, mudah marah. Hari ini Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Bukan mengasihi orang yang kita pilih-pilih. Karena itu lebih gampang kita mengasihi orang karena dia mengasihi kita. Tetapi kita sulit melihat dia. Karena itu kita perlu belajar. Menerima dia apa adanya. Menerima dia dengan kekurangannya dia. Kita belajar untuk mengasihi dia. Seperti Tuhan menjadi teladan bagi kita. Dia mengasihi kita, baik kita yang lemah, dia telah mati bagi kita. Kita yang berdosa, dia mati bagi kita. Dia mengasihi kita, dia datang bagi kita. Itulah kasih yang dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menyatakan kasih itu. Kita dapat mempraktekkan kasih itu. Baik kepada tetangga kita, baik kepada sesama kita. Kita tanpa membeda-bedakan. Karena ini adalah firman Tuhan. Dan ini merupakan perintah
Perintah itu sesuatu yang tidak perlu ditawar, harus dilakukan. Karena itu adalah perintah. Kasihilah sesamamu manusia. Dua hal ini harus kita lakukan. Pertama kepada Allah, dan yang kedua kepada manusia. Tapi kadangkala manusia seringkali dalam hidup ini selalu berkata begini, wah susah, sulit. Jangankan orang lain, mungkin dalam rumah tangga sendiri, suami punya kasih kepada istri sudah semakin luntur. Terpikirlah untuk lebih mengasihi yang lain daripada istri sendiri. Sampai ada peribahasa, ada lagu, ada ungkapan, kayaknya rumput tetangga lebih segar, lebih bagus daripada rumput sendiri. Ini gambaran daripada kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama orang lain kalau di dalam rumah sendiri saja kita sulit untuk mengasihi. Karena itu mulailah belajar mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak. Demikian pun anak-anak mengasihi orang tua. Jangan sampai timbul dalam kehidupan berumah tangga adalah pemberontakan yang terjadi. Karena itu hari ini saya berbagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tema adalah kasih. Supaya kita lebih mengerti dan kita dapat menerapkan kasih itu. Karena ini adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan akan siaran ini, kita boleh menyatakan, boleh merefleksikan akan kasih itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan lebih jauh dengan sebuah alat peraga yang saya ingin tampilkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kasih itu bukan cuma sekedar di mulut saja, tetapi kasih itu harus terpancar dari hati kita. Nah, hati kita yang bagaimana? Kadangkala dalam kehidupan kita, kita punya hati seperti tulisan-tulisan yang saya gambarkan di tempat ini. Ada hati yang sukanya memberontak. Ya. Ini kita mesti harus angkat dari kehidupan kita. Ini hati yang memberontak. Kita mesti harus buang, keluarkan dari kehidupan kita. Jangan ada yang demikian. Demikian pun hati yang apa? Yang tidak taat. Tidak taat akan perintah Tuhan. Tidak taat akan apa yang diperintahkan. Orang tua selalu memberikan perintah-perintah kepada kita, tapi kita kadang tidak taat. Kita belajar juga. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita taat. Kita mesti harus keluarkan. Jangan ada dalam hati kita. Ya. Ada lagi kehidupan dari hati yang apa? Sukanya mencuri. Ini harus dibuang dari hati kita. Karena ini memancarkan kehidupan kita. Sukanya apa? Mencuri. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apakah kita masih harus melakukan demikian? Mungkin kita melakukan hal ini, kita mesti harus buang dari kehidupan kita. Atau apa? Hati yang sukanya marah. Ya. Kita mesti harus memancarkan kasih, bukan marah. Ini harus dibuang dari kehidupan kita. Tidak boleh ada dalam hati kita. Hati yang apa? Berbohong. Ini juga harus dibuang dari kehidupan kita. Harus dilepas
Jangan ada kebohongan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam hidup bermasyarakat, berjemaat. Jangan. Dan yang terakhir, yang saya gambarkan sini, iri. Kita mesti harus lepaskan dari kehidupan kita. Bayangkan kalau semuanya itu masih ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu akan binasa, seperti ada di dalam neraka. Tetapi baiklah hidup kita, itu sudah bersih, putih, suci. Dan firman Tuhan di dalam Korintus berkata, 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Yang harus ada, yaitu kasih itu sabar. Sabar seorang terhadap yang lain. Sabar, dia menghadapi ujian, bahkan kesulitan dalam kehidupan kita ini, kita belajar untuk bersabar. Kita mancarkan, karena Korintus, di dalam kitab Korintus, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan, 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Ya. Sabar dalam segala penderitaan, kesulitan. Dan hari-hari ini mungkin kita merasa sesuatu, mengalami masa-masa yang sulit. Segala bahan pokok bisa naik, ya. Bahan bakar, kendaraan, baik petrolit, bensin, itu naik. Tapi kita belajar untuk bersabar. Menanti segala sesuatu dengan baik. Itu sabar. Dan di dalam kitab Korintus pun juga berkata, bukan cuma sekedar kasih itu sabar, tetapi kasih itu murah hati. Saya akan tempelkan. Ya. Kasih itu apa? Murah hati. Pengertian dari murah hati sendiri yaitu suka menolong, tidak pelit, suka memberi. Gampang kalau kita cuma sekedar berkata bahwa kita harus belajar memberi. Karena itu saya tadi berkata, kasih itu gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Nah, diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kita diajarkan tentang kasih itu murah hati, suka memberi, berbagi satu dengan yang lain. Di masa yang sulit ini, memang kita berkata, untuk saya saja susah, apalagi saya mau berbagi untuk orang lain. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semakin kita menabur, kita akan menuai. Itu adalah prinsip yang berlaku, di mana ketika orang menabur, dia pasti akan tuai. Apa yang saudara tabur? Ketika kita tabur kemurahan hati bagi orang lain, kita suka memberi, saya percaya kita pun akan diberi. Kita akan memperoleh apa yang kita tabur. Tetapi jangan kita berharap kita mau menabur, menuai, kalau kita tidak pernah menabur. Jangan harap itu. Saudara ingin dikasihi oleh seseorang, belajarlah mengasihi orang lain. Jangan kita harap ingin dicintai, ingin dikasihi, ingin disayangi, padahal kita sendiri tidak bisa mengasihi sesama kita. Karena itu hari ini kita belajar tentang kasih. Biarlah kasih itu terpancar dari hati kita, keluar dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar ucapan, tetapi perbuatan, ya, tindakan kita untuk kita bagaimana berkemurahan kepada sesama kita, kepada tetangga kita, ya, kepada orang yang kita rasa perlu ditolong. Mari kita turun tangan untuk menolong. Kita sementara menyatakan kasih. Sebab perintah Tuhan sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia, bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada agama tertentu saja, tetapi belajar untuk mengasihi sesama manusia, siapapun saudara dan saya. Kita dituntut untuk mempraktekkan kasih. Kiranya kasih Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kehidupan mengasihi satu dengan yang lain. Terpuji nama Tuhan. Doa saya, biarlah kita semua yang mendengar dan menyaksikan
akan cahaya rohani dari Batik TV ini, kita boleh mempraktekkan itu. Bukan cuma sekedar berkata kasih, tetapi kita dapat melakukan tindakan kasih dalam kehidupan ini. Karena Tuhan telah menjadi teladan bagi kita, di mana Dia mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih, di mana hari ini kami boleh belajar tentang kasih Tuhan. Kami boleh mengerti bersama bahwa ini merupakan satu perintah yang mutlak kami lakukan. Karena itu ajar kami bukan cuma sekedar berkata-kata tentang kasih, tetapi kami mau melakukan tindakan kasih. Karena itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mengasihi sesama manusia, siapapun, kami diajarkan untuk saling mengasihi. Kami percaya kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan biarlah kami bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Berkati akan program Cahaya Rohani Batik TV ini. Berkati setiap kru yang bekerja untuk nama Tuhan dapat diberitakan. Memberikan cahaya menerangi akan kami semua, setiap jemaat Tuhan, bahkan warga kota Pekalongan. Sehingga kami dapat menyatakan kasih kami di dalam keluarga kami, dalam lingkungan masyarakat kami, dalam bangsa kami. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ajar kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.